kun taulan wa turukun lughatani minal lughatil arabiyyati. Bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia itu sangat banyak sekali. Contohnya yang pertama, kuntul. Kuntul. Tulisan Arabnya kaf nun, ta waw lam, kuntul. Berasal dari kata kuntaulan. Kuntaulan. Apa itu artinya? Ya taulah. Dalam bahasa kita sering dipakai untuk senjatanya laki-laki kan kuntul. Kun jadilah oleh engkau, taulan, panjang. Jadi kalau dipegang kan jadi panjang. Itu adalah mantranya ibu-ibu. Mantranya ibu-ibu kalau memegang anunya suaminya kan kuntul. Itu kun jadilah oleh engkau, taulan panjang. Dari tasrifan kana yakunu kaunan fahuwa kainun, kun filamarnya. Kun jadilah oleh engkau. Kemudian lafaz yang kedua, kata yang kedua, tola yatulu taulan fahuwa tawilun. Panjang. Jadi ini serapan bahasa Arab. Kuntul, nah gitu. Kuntul. Awalnya kuntul, cuma akhirnya menjadi kon gitu. Kon. Itu bahasa Arab. Kemudian yang kedua, turuk. Turuk itu ta, ra, qaf. Turukun itu jamak. Artinya jalan. Mufradnya, tunggalnya thoriqun atau thoriqatun. Jalan. Jalan apa saja sebenarnya, tapi sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Anunya perempuan itu namanya ya turuk. Artinya jalan keluar masuk apa saja. Jalan masuk anu, jalan keluar anu. Itu adalah turuk, itu bahasa Arab. Jadi kalau nggak ngerti, nggak paham, dikira itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa daerah. Bukan, itu bahasa Arab. Jadi kata thoriqun artinya jalan. Jadi jalan keluar masuk apa saja namanya turuk karena dijamakkan. Itu yang pertama adalah kuntul, yang kedua turuk. Kemudian yang ketiga doa. Doa itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa coba? Doaun, dal ain alif hamzah. Doa. Bahasa Indonesianya apa? Enggak ada kan? Sulit. Doa itu artinya apa? Memohon begitu. Memohon, meminta dan seterusnya. Tapi biasanya enggak diartikan. Doa itu ya doa begitu aja. Kemudian yang keempat, syukur, syukrun. Syukur itu sebenarnya artinya terima kasih. Tapi sering dipakai kita harus bersyukur begitu. Kita harus bersyukur, padahal syukrun itu bahasa Arab. Artinya terima kasih. Yang kelima, sobar, sobarun. Sobar artinya menahan diri dari segala keinginan. Tapi kadang-kadang sudah kita tidak menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa Indonesianya. Sering dipakai sabar, sabar, sabar begitu. Adalah aslinya adalah sobarun atau sobrun, sabar. Artinya menahan diri. Kemudian yang keenam, ibadah, ibadatun. Ya sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Ayo mari kita beribadah begitu. Ibadahnya orang Islam begini, ibadahnya non-Muslim begini. Pakai ibadah, padahal ibadah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Ibadah itu. Ibadah. Ya peribadatan, itu bahasa Arab lagi. Cari bahasa Indonesianya apa ibadah. Kemudian yang ketujuh bab. Bab itu, ya bab. Makna secara bahasanya bab itu pintu. Jadi pembuka lah itu bab. Ini biasanya di dalam hukum undang-undang ada bab ya. Kemudian yang ke-8 ada faslun, ada pasal. Pasal itu pemisah antara yang satu dengan yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu faslun, pasal. Yang ke-9 ada ayat. Ayat itu bahasa Arab. Kemudian yang ke-10 ada huruf. Huruf juga bahasa Arab. Huruf itu apa bahasa Indonesianya? Huruf itu bahasa Arab. Cuma haknya diganti H karena memang hak di dalam bahasa Indonesia enggak ada. Adanya H, jadi dibaca huruf. Ayat juga bahasa Arab, huruf juga bahasa Arab. Cari bahasa Indonesianya apa? Huruf itu. Jadi ini banyak bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan sulit dicarikan terjemahan bahasa Indonesianya. Kemudian yang ke-11, kursi. Kursi itu bahasa Arab. Coba cari bahasa Indonesianya apa? Sulit ini. Kursi. Kursiun.
Seperti dalam Al-Quran, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi. Ini bahasa Arab, ya. Yang ke-12, majlis. Majlis itu maknanya tempat duduk, dari kata-kata jalasa, yajlisu. Majlis, tempat duduk. Kemudian yang ke-13, awal. Awal itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa biasanya? Awal, permulaan, ya, permulaan. Mubtada, ibtida, awal itu bahasa Arab. 14, akhir. Akhir juga bahasa Arab, awal, akhir. Kemudian yang ke-15, daftar. Kita harus daftar. Daftar itu bahasa Arab. Artinya, makna aslinya adalah buku. Jadi orang yang daftar itu namanya dicatat di buku, namanya daftar. Kemudian yang ke-16, jilid, dari kata jildun, maknanya kulit. Jilid, penjilitan, adalah buku yang sudah diberikan sampul berupa kulit binatang atau kulit hewan. Namanya penjilitan, jildun, pengulitan. Jildun itu kulit. Tetapi di Indonesia, bukunya itu sampulnya berupa apa saja, entah itu sampul kulit, entah itu sampul kertas, sampulnya apa saja, ya disebut jilid. Padahal jildun itu adalah sampul yang memang kulit, kulit binatang. Kemudian yang ke-17, wilayatun, wilayah. Wilayah itu dalam bahasa Arabnya waliya yali wilayah. Kekuasaan. Orang yang menguasai wilayah disebut wali. Wali, waliyul wilayah. Dalam bahasa Indonesia apa ini maknanya? Wilayah. Enggak dikasih makna. Ya wilayah begitu aja. Kemudian yang ke-18, dairah. Dairah bahasa Arab. Daro yaduru. Daro yaduru, dairah. Sesuatu yang mengeliling. Mengeliling, ya kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan daerah gitu aja. Padahal daerah ini sesuatu yang mengitari atau mengelilingi. Orang yang memimpin namanya mudir. Orang yang memimpin wilayah namanya wali. Wali dan wilayah, dairah dan mudir. Ini semuanya bahasa Arab. Kemudian yang ke-19, wakil. Wakilun. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan wakil begitu saja. Perwakilan. Padahal itu bahasa Arab. Ke-20, musyawarah. Dalam bahasa Indonesianya musyawarah. Musyawarah itu apa? Rembukan begitu ya. Ya musyawarah itu bahasa Arab. Yang ke-21, ra'iyah, rakyat. Diterjemahkan sebagai rakyat. Ra'iyah. Ra'iyah itu adalah perlindungan, penjagaan. Itu kalau bahasa Indonesia disebut rakyat. Jadi yang harus dilindungi, dijaga itu namanya rakyat, ra'iyah. Kemudian yang kedua, madrasatun. Madrasatun, madrasah. Padahal artinya madrasatun itu sekolah. Makanya kalau ada orang yang berkata, kamu sekolah di mana? Saya sekolah di madrasah. Berarti sekolah di sekolah begitu. Madrasatun itu artinya sekolah. Tapi kalau ditanya, saya sekolah di madrasah. Itu. Madrasah sendiri artinya sekolah. Kemudian yang ke-23, khusus. Khususun, itu bahasa Arab, khusus. Bahasa Inggrisnya spesial. Bahasa Indonesianya apa khusus? Nggak ada. Ke-24, asal usul. Asal usul itu bahasa Arab, aslun wa usulun. Aslun itu mufrad, aslun, dasar, asal. Usulun jamak. Jadi asal usul itu adalah dasar, asal, asal begitu. Kemudian dalam bahasa Indonesia asal usul begitu. Kemudian yang ke-25, tamat. Tamat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Tamat begitu aja. Yaitu sempurna. Inilah beberapa contoh-contoh dan masih banyak lagi bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan sulit dicarikan maknanya atau terjemahannya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.